Nah, sekarang explore saya sudah sampai di Desa Wujil. Tepatnya Wujil Warasan. Nah, di sini dulu adalah sebelum masa pembangunan, di sini adalah petirtaan kuno, di mana petirtaan kuno itu dulu pernah ditemukan arca, dan saya mendengar cerita rakyatnya bahwa arca itu berwujud perempuan atau wanita, tapi kurang tahu arcanya seperti apa. Memang dulu ada beberapa sisa-sisa material bangunan yang diduga sisa material bangunan itu adalah komponen batuan petirtaan kuno atau sendang Kalitaman ini, tapi sekarang sudah tidak ada karena renovasi sendang ini telah dibangun secara permanen menggunakan material-material seperti pasir yang dicampur dengan bahan bangunan lainnya. Dan kita akan naik ke bukit yang namanya Bukit Urumbul, tapi kita akan sowan dulu atau kita akan tawasul sebentar ke makam Mbah Kyai Bubak Nyai Bubak. Ikuti terus perjalanan kita di jejak peradaban kuno Kalitaman Wujil. Nah, ini adalah jalan atau katakanlah ini gapura menuju ke makam Mbah Kyai Bubak Nyai Bubak. Nah, makam Kyai Bubak Nyai Bubak ini dulu ditemukan oleh sosok alim ulama. Beliau bernama Mbah Sain dari Salatiga. Dan kita akan masuk ke makam. Kita akan minta izin sebentar untuk eksplor sisa bangunan peradaban kuno di sini. Masuk. Assalamualaikum. Nah, ini yang di makam yang dulu pernah ditemukan oleh Mbah Sain. Mbah Sain itu adalah sosok alim ulama dari Salatiga. Ini adalah makam Kyai Bubak Nyai Bubak, di mana Kyai Bubak Nyai Bubak itu merupakan tokoh alim ulama yang pertama kali membuka Desa Wujil. Kita akan tawasul, kita akan minta izin kepada beliau, di mana kita akan melakukan eksplor ke atas bukit sana yang namanya Bukit Urumbul. Satu hal lagi, di sini ada pasaran hari yang memang bagi siapa saja yang mau tawasul atau ziarah ke makam beliau, yaitu tepatnya Senin Pon. Itu kalau pasaran harinya itu sudah dipilihkan Senin Pon. Untuk hal itu saya kurang begitu paham kenapa yang dipilih Senin Pon. Mungkin ada kaitan-kaitan tertentu antara kejadian yang istimewa antara hari itu dengan beliau yang dimakamkan di sini. Kita akan tawasul dan kita akan memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita akan melakukan jejak atau
lakukan di siang hari ini ada manfaat dan hikmahnya untuk kita semua. Dan kita sekarang berjalan atau melanjutkan perjalanan ke Gumuk Grumbul. Lihat di sana ada apa saja, nanti kita akan ceritakan di sana. Ikuti perjalanan kita terus bersama sang maestro wong aran. Nah, kita sambung perjalanan kita. Nah, kita berjalan ini tepat berada di sisi timurnya Sendang Kalitama. Itu yang lebih dikenal warga Mujil, juga luarnya. Ayo kemarin suwi rak blusan. Ini aku kemarin aku ngejak Kang Montong sudah 3 kali. Oh, 3 kali, aku baru kali ini loh. Dilalek ke aku, Sherlock. Kita masih di area Ambregas. Kalau kemarin kita ke Pagersari 3 kali, sebenarnya masih banyak lagi potensi situs Pagersari yang masih kita simpan untuk informasinya dan belum kita publikasikan. Kita sekarang sudah di puncak yang namanya Grumbul. Kita langsung disambut. Wah, batu nih. Nah, ini. Nah, ini. Belum Watu Candi. Nah, kelihatan toh. Keren tau. Nah, kalau ini sebenarnya bagian bawah, paling bawah, dan ini garis ini sebenarnya penghubung panel lagi. Nanti di sini ada panel, terus ditumpuki panel lagi seperti pasang pastel, seperti itu. Nah, ini yang namanya pelipit genta, atau banyak yang bilang ini adalah pelipit Padma. Dan ini panel ini biasanya berada di kaki candi paling dasar atau paling bawah. Dan masih banyak lagi tuh sisa-sisanya. Cuma sudah pada remuk. Ini bahasa Indonesia apa? Hancur. Nah, yuk kita cari lagi. Nah, ini. Nah, ini. Coba. Nah, seperti inilah Grumbul. Kalau ini dalam keadaan bersih, di sini itu ada semacam
batuan yang tidak disusun, melainkan batuan ini menjadi satu, cuma sudah dibentuk sedemikian rupa akan dijadikan panel untuk bangunan pemujaan kuno atau yang disebut dengan candi. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini sudah tahap pemahatan sebenarnya. Nah, ini sudah tahap dipahat. Ini sudah dipisah-pisahkan juga. Nah, nih. Nah, sebenarnya banyak, cuma sampai sini. Nah, sampai sini ini. Nah, sampai ini kotaan ini. Nah, ini. Tuh. Nah, sampai sini. Ini semuanya sudah terbahat secara garis lurus. Tuh. Ini sudah terlihat bagian-bagiannya. Nah, ini. Tuh. Nah. Dan kita ada lagi yang paling istimewa. Ini kalau menurut saya sebenarnya panel bagian atap, atau katakanlah ini merupakan panel kemuncak. Jadi di sini ini ada kuncian. Nah, ini kuncian, terus ada pasangannya yang dinamakan kemuncak atau ratna itu. Nah, jika banyak orang yang berkata atau cerita legenda orang-orang zaman dulu kalau Candi Prambanan atau Candi Borobudur itu dibangun dengan perekat putih telur, itu tidak mungkin. Terus kira-kira telurnya itu butuh berapa ribu ton untuk membangun besarnya candi tersebut dan banyaknya bangunan candi di setiap panelnya. Nah, ini makanya nenek moyang kita itu lebih pinter kalau soal pembangunan, konstruksi juga modernisasi. Nah, ini. Jadi di sini tuh ini lubang kotak ini sebagai penguncinya. Terus ada tongkolan yang masuk. Ini bagian kemuncak. Terus ada lagi yang istimewa. Ini adalah yoni knockdown yang dinamakan yoni. Nah, ini yoni knockdown. Ada dua. Nah, ini. Tuh. Yoni ini dalam keadaan terbalik, di mana ini salah satu ceratnya. Tapi sudah patah dan ini lubang cerat di tengahnya. Nah, ini yoni knockdown namanya. Om, keren Ra? Iya. Keren toh? Ya. Jadi kemungkinan ini sapa bukit ini dikeduk ngono ya. Ono mungkin. Enggak, ini karena ini sudah di permukaan, memang di sini itu bahan materialnya banyak. Entah sebenarnya itu bangunan candi mau didirikan di sini atau bangunan candi itu atau cuma tempat ini sebagai tempat untuk pembuatan materialnya gitu. Nah, di sini. Jika kita amati juga, sebenarnya di daerah sini pun juga ada. Daerah sini. Nah, lah, iku Om. Nah, ini bahkan batuan-batuan berpola. Aduh. Nah, ini batuan berpola pun sudah terbentuk. Ini sudah terbentuk dan beberapa betengan kalau saya menyebutnya, atau bahasanya orang Jawa itu galengan. Batuan berpola kotak ini dijadikan penahan tanah atau penahan talut. Dan di sini ada juga yang namanya unfinished yoni. Tuh. Unfinished yoni itu adalah bagian terpenting dalam pemujaan Hindu kuno. Atau yoni yang belum selesai dikerjakan. Nah, itu. Kita turun yuk. Nah, kita sekarang sudah turun. Nah, ini namanya unfinished yoni. Unfinished yoni itu
sudah terbentuk guratan, sudah terbentuk bentuknya sudah terbentuk mulai dari dasar, terus mulai dari apa ini, kayak kalau saya menyebutnya pita atau hiasan. Nah, kalau ini bakalan jadi cerat, kalau ini bakalan jadi entah itu naga kobra, dan di sini ada kura-kuranya. Nah, ini yang namanya unfinished yoni. Dan itu batuan-batuan kotaknya sudah ditaruh di atas. Ada batu batanya juga. Nah, batu bata kuno atau yang disebut dengan banon. Sama kan dengan yang di Gumuk Siguo, sama kan dengan yang di makam Siguo, sama juga kan yang di makam Pagersari yang tengah sawah itu. Nah, ini ukurannya sama, tebalnya itu 9 cm untuk lebarnya sini 36, untuk kesininya itu panjangnya 46 cm. Kok apal Mas? Ya apal, pernah saya ngukur kok. Nah ini. Wus. Iku podok gawe galengan kabeh. Galengan ya. Heeh. Ya munggah rono Om ya. Ya tekono neh. Iya. Tak ambil gambar ya. Ini Om, arep foto rak? Oke. Nah, dalam struktur bangunan candi, bagian yang paling terpenting adalah linggayoni, di mana linggayoni merupakan merupakan atau sebagai sarana pemujaan Hindu kuno pada masa itu, di mana lingga itu disimbolkan sebagai dewa Siwa, sedangkan yoni disimbolkan sebagai atau dilambangkan sebagai penampang bawah itu Dewa Brahma dan penampang tengahnya itu Dewa Wisnu. Dan ketiga dewa itu disebut dengan Trimurti, di mana ketiga dewa itu merupakan sumber keyakinan dari Hindu kuno, seperti itu. Seumpama di atas bukit ini atau di atas gerumbul ini, gumuk atau bukit kecil ini jadi dibangun bangunan candi, mungkin bangunannya cukup gede. Kalau untuk besarnya itu mungkin lebih besar dari Candi Gedong Songo yang paling bawah atau yang pertama, karena dilihat kemuncaknya itu lumayan gede-gede loh, ada 2 loh. Cuma kalau perhitungan saya di sini itu merupakan tempat untuk pembuatan panel saja, dan bangunan candinya entah dibuat di mana lokasinya, saya sendiri belum paham. Dan kemungkinan juga karena pergantian masa kepemimpinan, jadi proyek ini tidak diteruskan, seperti itu. Jadi mlebune masa apa kan? Ya belum bisa diketahui Om, karena untuk kerajaan Medang pun itu ada eranya sendiri, ada Mpu Sendok, ada Wangsa Sanjaya gitu. Ya, untuk konstruksi bangunan candi itu loh, itu masuknya lebih condong ke eranya siapa? Belum tahu juga, karena untuk menentukan bangunan candi ini masuk ke era siapa itu harus ada sumber terkait. Contohnya mungkin ada prasasti yang pernah ditemukan di sini, terus ada angka tahun, ada inskripsi yang pernah ditemukan di sini, dan inskripsi itu bisa memberitahukan angka tahun. Mungkin untuk pembuatan candi ini bisa dicari, oh tahun sekian
dulu yang memimpin raja sekian, oh kerajaan ini, seperti itu. Kalau tidak ada itu, kita pun tidak bisa mengatakan ini bangunan candi era kerajaan Medang atau Majapahit atau mana gitu, kita tidak tahu. Seperti itu. Jadinya gini, sinau sejarah kalau benar-benar tarafnya ikut ke arkeolog itu harus ada sumbernya. Kalau tidak ada sumbernya, kalau cuma memegang ceritanya atau konon katanya, itu tidak bisa dijadikan landasan bukti yang real seperti itu. Nah, kan kemungkinan ada dekat-dekat kayak Candi Ngempon, Candi Gedong Songo. Candi Ngempon dan Candi Gedong Songo pun untuk prasastinya sampai sekarang belum bisa diketahui, belum diketemukan, entah itu sudah hilang atau memang belum diketahui, seperti itu. Makanya sulit untuk memprediksi bangunan atau sisa bangunan di Kabupaten Semarang, entah itu Candi Ngempon atau itu Candi Gedong Songo, itu hanya meraba-meraba saja. Karena yaitu tadi sumbernya itu belum diketemukan atau memang dulu sudah ada cuma hilang. Itu kita juga belum tahu. Berhubung ini hujan Om, yuk turun Om. Sudah cukup kayaknya. Itu sebenarnya Gunung Ungaran loh. Gunung Ungaran itu juga termasuk mandala seperti kemarin yang saya katakan, bahwa Gunung Ungaran itu mandalanya bangunan pemujaan kuno, karena di sana memang banyak ditemukan bangunan-bangunan candi seperti Gedong Songo. Dari sini sampai sana itu jika ditarik garis lurus pasti ketemu. Anak bukit itu namanya Bukit Sokorini. Kalau dalam peta Belanda itu Bukit Sokorini itu. Nah, sebenarnya kalau ini tidak musim hujan kita akan ke situ, karena di situ ada sisa-sisa bangunan pemujaan kuno yang dulu terkenal dengan sisa-sisa bangunan Masjid Wurung atau Masjid Wali. Dan bangunan masjid itu lokasinya sekarang menjadi SD 2 Pagersari. Oh, berarti jalan itu jalan Pagersari ya? Iyalah. Yuk. Alhamdulillah sudah ketemu semua.